Jadi nyo nak kesempatan kan pegut cuma dia lagi nyan. Lagi tungku Erwin ni pegut kitab ahlinya. Lagi nyan cara sebelah ton duduk Darussalam baru selesai kitab ahlinya. Karena dia semua tulis baca-baca kan. Buat buku yang raya nyan tebal lah, buku putih yang raya. Ha? Komkui buat. Buku raya nyan tulis matan. Olehnya arti perkata, ya kan? Arti perkata, perkataannya makna jinya, makna jin sekian. Olehnya di surah, penjelasan ji maksud ji lagi nya. Jadi waktu kita buka long kitabnya, waktu kita nyusara, hanahe. Aman kan lagi tuh, lagi nyan kan? Punya cara lain. Tanya harus bersaing jino tungku bet talong menurung luar. Santri-santri di Jawa, santri Samalanga, santri yang lain. Awaknya kalau mengarang kitab, menterjemahkan kitabnya cukup le manfaat karena le ilmu yang cocok waktu tanya terjemahkan kitabnya. Waraja'an lidukhuli fi nahwi qawlihi sallallahu alaihi wasallam akhbiruka 'anil ajwad al-ajwad Allah wa ana ajwadu waladi Adam wa ajwaduhum min ba'di rajulun 'alima 'ilman fa nashara 'ilmahu yab'atsu ummatan wahdah wa rajulun jadda bi nafsihi fi sabilillah hatta yuqtal rawahu Tirmidzi wa Abu Ya'la wa Tabarani wa quluhu sallallahu alaihi wasallam. Tadi raja'an lidukhuli fi nahwi qawlihi sallallahu alaihi wasallam berarti wa qawlihi ma'tuf kepada nahwi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'tuf kepada nahwi qawlihi. Fi berarti majrur dengan nahwi qaulihi majrur dengan fi berarti wa qaulihi ma'tuf kepada qaulihi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum tadi itu berarti ma'tuf kepada ma'tuf alaih yang ada di belakang majrur dengan sebab di ataf. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman yansyuruhu al hadis. Sampai di situ kan? Dan karena berharap dengan perkataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yulhiqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman yansyuruhu, sesungguhnya di antara amalan yang menghubungi oleh amalan itu akan orang mukmin daripada semua amal-amal. Apa itu ma di situ? Min bayaniyah, menjelaskan daripada ma yang tadi itu disebutkan di belakang. Nyatalah daripada semua amal-amalnya. Wa hasanatihi dan semua hasanatihi, semua kebaikannya. Ba'da mautihi, setelah mautnya, setelah meninggalnya. Ada di antara sesuatu tersebut yang menghubungi orang tersebut daripada amal dan kebaikannya sesudah wafatnya, itu adalah ilmu yang syuruhu, yang dia sebarkan oleh ia akan ilmu. Nah, jadi kalau Tengku punya ilmu tapi Tengku tidak mengajar, Tengku tidak berdakwah, Tengku tidak buka majelis taklim, berarti Tengku tidak akan masuk di dalam apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Tengku tidak punya pesantren, mengajar di pesantren orang, gitu. Banyak pesantren daya di Aceh ini, banyak pesantren yang mati. Banyak pesantren mati kan? Ya Tengku. Kadang-kadang satu Tengku, satu abu, 3 pesantren. Ilan mati segelangku pedong dayanyo, kalau dayanyo pakon mati, dayanyo pakon mati. Kulacak-lacak kan? Sidro yang po. Jadi satu orang yang punya pesantren tu, pakon Tengkunya pimpinan hana dimat 2 menyonaleh kan? Olehnya yang sabonya di kalon di dayah-dayah, so yang gure yang kamalem, yang katebit dari dayahnya, montong tuduk di gampung, hana mohoja. Jak catok belanggop. Jadi ji semubut bak masjid atau bak musola dibuka majlis taklim, tapi hana daya Tengku lagi nyan puduk bak pesantren yang kamatenya. Baru hidup. Jadi apa naji hana berkembang pikiran di antara Tengku-tengku, kadang-kadang ingin menguasai tapi tidak ingin menghidupkan pesantren. Padahal yang terpenting itu kan pesantren itu bermanfaat. Nyampi hana gaduh cik jabatan ji. Nah, misalkan sebagai pembina kan di atas pimpinan. Namanya pembina. Kan di atas pimpinan kan? Artinya pembina yang memimpin, pembina yang membina pemimpin. Tidak gaduh cik, hana gaduh cik. Lagi Rasulullah
Gopnyan andai kata gopnyan bekerja kedro, andai kata waktu sudah diluaskan itu pemerintahan Islam itu udah dibebaskan sampai ke Yaman, udah sampai ke Irak, udah keluar dari Mekah, udah keluar dari Mekah Madinah lah. Udah sampai ke negeri Yaman. Hana dijak Rasulullah Yaman. So yang dikirim. Sahabat Mu'az bin Jabal. Sahabat Mu'az bin Jabal dijadikan sebagai duta besar. Safir bahasa Arab ji. Safir artinya duta besar. Duta besar untuk wilayah Yaman dalam risalah, menyampaikan risalah Rasulullah. Inilah tugas yang dikatakan Rasulullah, termasuk kepada Mu'az bin Jabal. Di antara ma yang yulhiqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi adalah rajulun yang syurul ilma, adalah orang yang menyebarkan akan menyebarkan ilmu. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas, sampailah beliau ke negeri Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggalnya di Cina. Jadi kita gak akan jumpa sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas kalau kita pergi Mekah Madinah. Di mana mau jumpa dengan kuburnya, mau ziarah? Gede itu. Cina lagi pegah Nabi utlubul ilma walau bis. Jadi dipraktekkan itu sampai ke negeri Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas menyebarkan Islam sampai di sana, meninggal dunia di sana. Jadi ada sejarah sahabat Nabi yang sampai ke sana itu atas perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah untuk mengembangkan Islam itu sampai keluar. Jadi Rasul tidaklah bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh sahabat, dan sahabat itu adalah murid-muridnya. Cuma tawaduknya Rasul tidak menyebut mereka itu sebagai murid, tapi menyebut mereka itu sebagai sahabat. Bentuk pendekatan Rasulullah kepada para muridnya. Murid, jak kenal murid, jak kenal. Itu kan murid lah nah, jak kenal Wah nak kadungo, pekadungo, wah nak kadungo. Rasulullah nama dia lagi sahabat loh. Anjing mengon, dianggap mengon muridnya. Tapi murid karena dipanggil sahabat betul-betul takzim kepada Rasulullah. Kan berarti panggil ngon olehnya dirangkul lagi nyon, tajak aja Rasulullah. Lagi ngon ngon kan. Tapi perasaan pendekatan Rasulullah itu dengan memanggil sahabat itu justru menimbulkan rasa segan kepada Rasulullah. Jadi apa yang diajarkan Rasulullah, termasuk ilmu yang diajarkan Rasulullah mau kembangkan kepada negeri yang di luar kota Mekah dan Madinah, tidaklah dikembangkan sendiri, tapi diutus pada safir. Safir artinya yaitu duta besar yang menyebarkan ilmu ke luar kota Mekah dan Madinah. Ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi kalau Tengku nanti pulang kampung, kalau Tengku tidak ada pesantren, cari pesantren orang yang udah hampir mati, Tengku kembangkan. Apalagi kalau itu ada di sekitar kampung Tengku. Sambil Tengku mengembangkan itu, pesantren di pesantren orang itu, kemudian Tengku melihat kira-kira ada tanah nggak kosong yang kira-kira bisa dibangun pesantren. Ada wakaf orang nggak? Kalau nggak ada wakaf, ya berarti sabarlah dulu, Tengku cari uang sendiri. Ya kan? Pulah sawit, pulah padi, pulah macam-macam, mekatnya, mekatji, segala macam mekat. Jadi baru kalau selesai itu baru Tengku bisa duduk mengajar. Mak kita ingat kan Abu Ya Hamid Lumrawi Abu Ya Hamid Lumrawi, kalau kita ingat Abu Ya Hamid Lumrawi waktu pulang beliau mengajar di mana mengajar? Mana ada belum di Lumrawi. Abu Hamid Lumrawi itu kan mengajar di situ. Di masjid beliau istiqomah, di masjid beliau istiqomah, beliau zikir, mengajar sedikit. Kemudian ada di situ madrasah sanawiyah swasta di situ. Disitulah pesantren pertama beliau mengajar. Kecil kali itu, cuma berapa tuh? Cuma 6 kali berapa? 6 kali 8. Kemudian dapat lahan, beliau buat lagi pesantren yang di pesantren sekarang itu kecil sekali, gubuknya mau roboh-roboh. Kami belajar di situ tuh, jalan kaki kami belajar tauhid di situ sama Abu hari Jumat. Habis sholat Jumat kami jalan kaki ke sana. Sampai di sana Abu ajak balai yang di pinggir sawah tuh, yang mirip orang usir-usir burung di tengah sawah tuh. Situlah Abu yang mengajar. Situ Abu mengajar. Tapi istiqomah beliau habis sholat berdoa, berzikir, ada orang menuntut ilmu, pingin mengulang kitab dari Darussalam atau dari mana-mana, beliau mengajar di situ. Selesai kitab Tijandarari, naik Kifayatul Awan sampai Dusuki selesai. Tapi orang sempat bilang begini, panen podong daya atau bangun Darussalam, mungkin berhasil. Bikin daya di dekat Darussalam, mana ada berhasil kan? Tapi ternyata berhasil kan? Karena apa? Karena mengamalkan ucapan Rasulullah. Bukan ingin menyaingi Abu Ya Mudawali bikin pesantren dekat Darussalam. Bukan ingin menyaingi supaya ramai santri sini, supaya santri sini sepi, enggak ada. Tapi ingin menyebarkan ilmu. Dan Abu Ya senang, Abu Ya Mudawali itu kalau hidup, Abu Ya senang lihat santrinya itu muridnya itu bisa menyebarkan ilmu. Walaupun di kampung dia dekat dengan pesantren Darussalam. Gitu.
Jadi ini yang diperintahkan Rasulullah, ini juga yang seharusnya dilakukan oleh santriwan dan santriwati, mahasiswa, mahasantri, mahasantriwati. Semuanya harus bergerak ketika selesai dari sini, kuasai semua ilmu, fikihnya itu minimal i'anah itu udah dikuasai. Kalau i'anah itu i'anah jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 Tengku sudah kuasai, berarti secara umum ketika ditanya Tengku udah mengerti. Walaupun tahqiqnya lagi Tengku buka lagi. Kemudian cari murajaah ke kitab-kitab yang lain. Nah, kalau Tengku sudah bisa menguasai kitab I'anatul Talibin, kitab misalkan dibawa Dusuki, kemudian Kifayatul Awam, kemudian kitab lagi dibawa hadis, kitab hadis yang ada misalkan Arba'in Nawawi, kemudian kitab-kitab yang lain sejarah. Kalau Tengku sudah kuasai, Tengku ketika keluar di masyarakat, mana tu ulun masalahnya. Nah, jadi Tengku bisa menjawab, lun tu pun insyaallah aku jawab. Tapi untuk tahqiq itu tabukalum kitab. Jawaban sekilas sudah ada, tapi untuk lebih tahqiqnya itu ada dalam kitab, nanti kita kaji bersama. Kemudian untuk Tengku berhadapan dengan abu-abu atau berhadapan dengan tengku-tengku yang alumni dari luar, yang mereka itu sudah alim juga, sudah pernah mengajar dah masing-masing. Disitulah Tengku bukan untuk berdebat menunjukkan kehebatan, tetapi untuk asah kembali otak kita. Asah kembali otak kita. Jadi Honda itu harus sekali-sekali dibalap. Kalau jalan pertama misalkan 60, kalau di kampung-kampung 60, 70 ya kan. Sekali-sekali kan kita gas kalau kita udah sampai di Calang tuh, jalan lapang tuh kan, kita gas 100 supaya ampernya itu sekali-sekali naik gitu. Jadi sekali-sekali kita jumpa dengan alumni-alumni dari luar yang mereka itu pernah mengajar Mahali, pernah mengajar Dusuki, pernah mengajar Ghayatul Usul. Nah, disitulah kita kupas lagi satu persatu matan-matan kitab itu. Kemudian ya kembangkan lagi pikiran, baru cas kepala, terang lagi, baru semangat lagi untuk kaji ilmu. Tapi kalau Tengku cuma duduk mengajar di kampung, nggak berkembang ilmunya. Artinya bukan nggak berkembang ilmu, artinya ilmu yang tinggi itu tidak terpancing untuk digali karena nggak ada lawan gitu. Bukan lawan berkelahi, bukan lawan cari siapa paling jago, tapi untuk supaya memutilasi bahasa bukan mutilasi itu kupas-kupas orang itu bukan, cincang-cincang memotivasi, tapi bahasanya apa itu? Mutilasi itu apa itu? Bukan mutilasi itu. Ada bahasa istilahnya itu, bahasa keren lah. Bukan mengecilkan itu, meminimalisasi itu mengecilkan. Pokoknya begitulah. Nah, ya seperti itulah maksudnya. Supaya Tengku tergerak untuk membaca kitab yang di atas gitu. Jadi kitab di atas itu jangan cuma jadi pajangan di lemari. Nah, jangan cuma dipajang saja di lemari, kemudian dikunci lagi kapan dibuka. Nah, itu orang tamu datang rumah, letak kitab apa bu? Oh, habis baca bu. Kaknya sengeng nanti kamu sulit. Buka habis baca. Ini nah. Jadi itu ya. Jadi ilmu harus disebarkan. Rawahu Ibnu Majah mutawwalan hal keadaan riwayatnya lebih panjang. Wa khaufan min mithli qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena beliau merasa takut daripada seumpama firman ucapan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamati bidijami minnar. Barang siapa su'ila yang telah ditanya orang akan dia nyaman an ilmin tentang sebuah ilmu, fakatamahu kemudian menutup-nutupi, menyembunyikan atau tidak mau menjawab oleh ia akan ilmu tersebut, aljamahu niscaya akan menggembok, mengunci oleh Allah akan dirinya siman yaumal qiyamati pada hari kiamat bilijamin minnarin dengan gembok yang terbuat daripada api neraka. Jadi mulut itu tengku-tengku yang malas untuk menjelaskan hukum, malas menjawab pertanyaan masyarakat tentang ilmu yang dia ketahui berkaitan dengan agama, siap-siap mulutnya itu akan digembok dengan gembok dari api neraka. Jadi beliau takut beliau karena udah diminta sa'alani ba'du talabah, setelah mendatang kepadaku, meminta kepadaku oleh sebagian para penuntut ilmu untuk menjelaskan tentang ilmu masalah hadis, mustalahul hadis, tapi beliau kemudian diam. Mendengar hadis ini beliau takut beliau. Jadi karena takut inilah yang memotivasi, salah satu motivasi beliau mengarang kitab Manzumah Baikuni ini atau syarah Manzumah Baikuni ini.
Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhuma, yang telah meriwayatkan akannya hadis oleh Ibnu Hibban dan Syekh Al-Hakim, wa ghairuhuma dan selain daripada kedua Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dah. Wa rawiya Ibnu Al-Jauzi fil Ilal marfu'an katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'in hatta al-huti fil bahri wa tayri fis sama'. Wah, ini kan ngeri ini. Bahwa orang yang menutup-nutupi ilmu, katimul ilmi yal'anahu kullu syai'in, melaknat akannya orang tersebut oleh segala sesuatu, hatta al-huti fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di dalam laut. Jadi ikan itu mencaci, melaknat orang yang tidak mau menjawab berarti diam terhadap masalah yang ada di dalam masyarakat, kena laknat. Tengku tahu ilmunya, tapi Tengku diam. Tengku tahu yang semestinya, yang benar semestinya begini, tapi Tengku cuma dengar-dengar saja, biarkan saja orang berkelahi, diam saja, itu kena laknat. Jadi misalkan kalau kita lihat ada konflik di masyarakat berkaitan dengan masalah hukum syariat atau hukum agama atau ilmu tauhid, apapun yang berkaitan dengan agama, Tengku diam, berarti Tengku akan kena laknat, kena kutuk dari Allah Ta'ala, karena doanya ikan-ikan, bahkan ikan dalam jadi bahkan itu kan ghoyah. Nah, bahkan itu kan ghayah. Kalau ghayah berarti sampai ikan-ikan yang ada di dalam laut pun mengutuk. Berarti yang di darat bagaimana? Yang di langit bagaimana? Yang di dalam saja, yang paling dasar saja, paling dasar bumi saja, ikan di dalam laut saja mengutuk. Berarti yang di darat. Berarti hewan darat, mulai dari gajah yang paling besar sampai jerapah, sampai semut, sampai virus corona. Nah, virus corona juga mengutuk tuh. Kalau memang dia wujud kan, kalau memang betul dia wujud sebagai makhluk. Jadi burung pun begitu di langit, malaikat begitu juga, mengutuk orang yang tahu sesuatu masalah yang terjadi dalam masyarakat, tapi dia tidak mau bicara. Jadi memberikan solusi. Jadi kalau Tengku ada masalah di kampung, diam mentong. Tapi harus tanya solusi bagi masyarakat. Harus kita jelaskan menurut ilmu yang kita ketahui. Karena apa? Khaufan nih, takut kita dengan masalah ini, hadis ini. Jadi satu hadis tadi itu, khaufan min mithli qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatama